kayak gini nggak sampai 1 juta. Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Putu Reza. Kita ngebahas Huawei lagi. Dan setelah sebelumnya mereka punya tablet baru, ternyata Huawei masih punya produk baru lainnya dalam bentuk TWS. Yah, ini dia. Namanya adalah Huawei FreeBuds 6i. TWS baru yang harganya itu nggak sampai 1 juta. Tapi fiturnya menarik banget karena udah ada ANC-nya juga. Ada Active Noise Cancellation. Jadi buat yang lagi cari TWS murah-murah tapi oke ya, nonton video ini sampai selesai. Ya, jadi kita lihat aja lah langsung ke TWS-nya. Dari bentuk kotaknya, ini dia seperti sekarang. Terus kalau kita lihat ke dalam, dia isinya cukup komplit untuk menemani TWS. Dia sudah ada 2 pasang eartip pengganti dan ada kabel USB-C. Buat bentuk case TWS sendiri, dia masih oval ya, tradisional yang udah sering dipakai Huawei sebelum-sebelumnya juga. Ukurannya masih cukup kecil dan ringkas dengan material berbahan plastik. Di bagian depan kita bisa lihat ada Huawei ya, ada tulisan brandingnya Huawei. Di bawahnya ada lampu indikator. Sedangkan di sisi kanan kita bisa lihat ada satu tombol yang bisa digunakan untuk pairing dan di bawah itu ada port USB-C untuk ngecas TWS-nya. Untuk unit dari TWS sendiri secara bentuk juga menurut saya cukup familiar ya, bisa lihat sekarang dengan model berbatang kayak sekarang. Materialnya masih dengan plastik, namun yang ini finishingnya berbeda sama casing. Jadi kalau casingnya tadi dengan finishing matte, TWS-nya dengan finishing glossy. Mungkin karena pengaruh warna hitam yang saya pakai sekarang, jadi kesannya agak cukup basic ya, namun mungkin buat yang pingin kayak low key, nggak terlalu menarik perhatian, cukup-cukup aja. Tapi kalau pingin yang lebih kelihatan gitu, warna yang mungkin lebih stand out, ada pilihan warna putih atau warna ungu ya. Kalau dilihat dari gambar yang ada sih saya suka ya, yang warna ungu kelihatannya cakep, tapi tetap balik lagi ke preferensi masing-masing. Habis itu, buat soal fitting di kuping ya, seperti saya pakai sekarang, sebenarnya udah cukup oke loh ya. Efek kedap dari ear tipsnya sendiri selama saya pemakaian gitu, nggak usah pakai ANC juga udah cukup baik ya untuk passive noise cancellation-nya. Dipakai berlama-lama menurut saya sih nggak pegel. Di bawah olahraga juga sebenarnya bisa-bisa aja, kayak bisa lagi nge-gym gitu masih oke. Basah keringetan tidak masalah karena dia juga sudah punya IP54. Sekarang kita langsung aja ke bagian yang harus kita highlight dari produk ini, harus kita omongin. Sudah tentu ya, selain harga ada 2 bagian lagi, yaitu dari segi kualitas audio dengan pilihan codec yang sangat menarik, sedangkan yang kedua adalah dari segi ANC-nya. Oke, untuk si audionya FreeBuds 6i dia tuh dilengkapi dengan 11 mm quad magnet dynamic driver ya. Jadi ukurannya sebenarnya cukup gede, 11 mm. Secara default TWS ini tuh pakai kodeknya adalah AAC dengan kemampuan 16 bits. Kelihatannya mungkin nih angkanya kayak rendah ya, padahal kalau di aplikasi udah kita setting dengan prioritasin kualitas audio segala macam. Tapi tetap dia mungkin kalau kita buka di developer option masih nongolnya 16 bit saja. Nah, kuncinya sebenarnya adalah kita aktifin di menu Bluetooth-nya di perangkat seperti sekarang. Nah, di situ ada opsi untuk pakai LDAC ya, LDAC. Kalau kita udah aktifin baru deh nanti kita bisa unlock potensi terbaik dari si TWS Huawei yang satu ini dengan sampel hingga 32 bits. Ini sebenarnya tinggi sekali untuk ukuran sebuah TWS dengan harga seperti ini. Secara kualitas pun menurut saya juga sudah oke ya untuk harganya. Tentu nggak di rentang favorit para audiophile karena emang jelas ini bukan TWS buat audiophile. Tapi kalau dibandingkan dengan TWS dengan LDAC lain yang harganya lebih mahal ya di bawah 1 juta, ini cakep. Tanpa nyetel ke bagian EQ dari sana ya, mungkin suaranya terdengar agak sedikit datar ya karena emang namanya kan default setelannya lurus-lurus aja gitu. Dan untuk dapetin kualitas suara yang lebih optimal, saya sarankan untuk tentu saja kita setting EQ-nya sebagaimana seperti biasa gitu, namanya TWS, kita punya preferensi masing-masing. Bisa pakai preset yang sudah disediakan di aplikasinya, atau kalau saran pribadi saya ya setel sendiri gitu ya, sesuai preferensi cocoknya gimana. Kalau misalnya kita dengar bassnya berasa kurang ya tinggal dinaikin yang bagian paling kiri. Kalau misalnya mid-nya bisa kurang ya dinaikin yang tengah. Kalau treble kurang ya kita naikin yang sisi sebelah kanan, tinggal naik turun sesuai pengen naik gimana. Untuk bagian mid menurut saya sih sudah cukup ya, bisa naikin sedikit kalau butuh. Tapi kalau misalnya TWS mau dipakai buat dengerin apa kayak podcast gitu ya, settingan EQ yang di sini aja yang voice itu sebenarnya udah cukup. Habis itu untuk urusan soundstage ya, karena kan ini TWS bukan TWS audiophile, sekali lagi diingetin gitu jangan salah kaprah, dan harganya kan di bawah 1 juta. Sependengaran saya emang jadi yang nggak terlalu luas, begitupun dengan separasinya. Tapi untuk mayoritas user casual, saya sih yakin mereka nggak bakal notice gitu ya.
Palingan satu yang jadi perhatian saya itu adalah dari segi volumenya aja. Jadi sedikit tips supaya kita bisa mendapatkan tingkat volume yang pas supaya nggak kekencengan gitu ya. Biasanya kalau saya pakai si FreeBuds 6i ini saya ngatur volume dengan geser di slider yang ada di layar handphone supaya bisa dapetin yang pas. Soalnya ada beberapa kali gitu saya cobain kalau saya satu kali klik sendiri kadang kencengan, saya turunin sedikit, dia juga agak sedikit terlalu rendah. Namun di luar itu menurut saya sebenarnya nggak ada masalah, dan balik lagi ya, soal pendengaran itu kan subjektif sekali ya, setiap orang kan pasti berbeda. Jadi ya balik lagi ke yang pakai nanti, apakah cocok atau enggaknya. Lanjut, sekarang kita masuk ke bagian ANC, adalah Active Noise Cancellation. Ini menarik sekali ya untuk sebuah TWS dengan harga di bawah 1 juta rupiah, tapi dia bisa ngasih fitur tersebut dan gak cuma pajangan karena emang bener-bener loh, bekerja dengan baik. Suaranya cukup kedap untuk menghalau background noise seperti saat sedang ada di tempat yang berisik ya. Bisa buat misal apa, saat kita commuting di dalam kereta, atau mungkin lagi kerja di cafe yang lagi rame, atau yang terbaru saya cobain itu adalah pas saya lagi di pesawat. Kedapnya itu emang bukan yang langsung otomatis hilang begitu aja suara di sekitarnya. Masih ada sedikit white noise, tapi menurut saya sih tidak masalah. Untuk ilustrasi, bagi yang mungkin nggak tahu ANC itu kayak gimana sih. Jadi kurang lebih misalnya kita lagi dengerin lagu ya di tempat yang ramai seperti sekarang. Musiknya nyampur sama noise belakang, tapi kalau kita nyalain, langsung fokus dengan suara lagunya aja. Ini enak banget sih sebenarnya. Untuk fitur seperti ini dihadirkan dengan harga di bawah 1 juta, ya udah oke banget. Terus saya mau sedikit sharing pengalaman pas yang saya bilang tadi saya pakai di pesawat. Ini juga cukup banget sebenarnya untuk menurunkan suara pesawat yang berisik tadi. Dan by the way, pas saya pakai di pesawat kemarin itu bener-bener saya cuma pakai untuk pakai ANC-nya aja, bukan untuk sambil dengerin. Makanya saya bilang kan ada white noise sedikit. Dan menurut saya it works gitu ya, bagus-bagus aja. Bisa tuh saya pakai kurang lebih saya tidur selama 6 jam tanpa ada gangguan suara. Cuma emang pas saya udah bangun setelah 6 jam tidur tadi dan penerbangan masih ada setengah jalan lagi, itu masih ada 6 jam lagi ya, ini TWS udah harus masuk ke casing untuk dicas kembali. Oh ya, buat baterainya ini kan diklaim sama Huawei bisa sampai total 35 jam termasuk dengan charge dari casingnya. Jadi sebenarnya udah lumayan banget dalam sekali charge penuh. 10 menit charge juga diklaim dia bisa untuk pemakaian selama 4 jam ya. Jadi sebenarnya udah menarik sekali. Balik lagi kita lihat ke harganya. Kemudian untuk fitur sebaliknya tadi kita udah bahas tentang ANC-nya, sekarang kita bahas dari awareness-nya atau sering kita bilang kayak transparency ya. Ini juga udah cukup baik dan terdengar lumayan natural ya. Jadi mau pakai ANC untuk ngeblok suara bisa, mau pakai awareness supaya kita bisa mendengar yang ada di sekitar ya juga sudah bisa gitu. Jadi sebenarnya sudah tercover dua sisi lah oleh TWS satu ini. Untuk ngatur-ngatur atau kita ganti-ganti ya mode-modenya itu bisa lewat gestur, kita tap ya di bagian samping sini, atau bisa juga lewat aplikasinya yaitu Huawei AI Live yang bisa di-download di handphone kalian. Di sini kita bisa atur macam-macam mulai dari modenya tadi ya ANC atau mau pakai transparency, bisa kita pilih-pilih EQ ya untuk lagunya, serta ngatur-ngatur gestur. Nah, sedikit catatan juga untuk soal gestur ini menurut saya bisa diimprove ke depannya sama Huawei, karena untuk sekarang play dan pause itu adalah menggunakan double tap ya. Jadi menurut saya untuk play dan pause pakai double tap itu agak awkward ya, agak aneh menurut saya. Karena umumnya untuk play dan pause itu cukup dengan single tap aja, satu tap play, satu tap pause lagi. Sedangkan untuk double tap itu biasanya kan untuk majuin lagu, triple tap untuk balikin atau mundurin lagu ke belakangnya. Bagusnya di sini dia juga sudah mendukung gestur untuk swipe, jadi naik turunin volume bisa bekerja dengan seamless dan baik. Terakhir, langsung aja deh kita tes untuk mikrofonnya. Langsung aja kita dengar dari sampelnya berikut ini. Oke, jadi yang sekarang kalian dengar ini adalah sampel audio dari si Huawei FreeBuds 6i dalam studio seperti sekarang. Mungkin ada suara AC sedikit, ada kipas dari lampu ya, bisa langsung didengar. Mungkin ada perbandingan dari suara mikrofon yang biasa saya pakai buat syuting, terus ada audio dari internal kamera ya, jadi mungkin kita bisa langsung lihat ada sedikit perbandingan. Dan ini masih cukup sepi. Kalau misalnya sekarang saya coba nyalain ini pakai ambient sound cafe gitu yang cukup berisik ya, seperti sekarang bisa langsung didengar kurang lebih apakah suara saya ketiban atau tidak gitu, masih terdengar atau enggak. Silakan dinilai sendiri. Nah, ini untuk tes yang di indoor seperti sekarang, bisa kita coba ke situasi-situasi lain yang mungkin juga bisa relevan lah untuk pengetesan kali ini. Oke, jadi sekarang kita nyobain mikrofonnya di tempat lain. Sekarang di tempat umum ya cukup banyak orang, dan ini situasinya punya background musik yang lumayan kencang di bagian belakang. Jadi kalian bisa langsung dengar gimana kemampuan mikrofon ini untuk mengurangi noise dari daerah sekitarnya. Yang langsung dengar aja kualitas suaranya seperti sekarang. Oke atau enggak, silakan kalian yang nilai sendiri ya. Warnanya, jadi kalau dibanding sama yang lain sekarang di bawah tempat yang lebih ramai, mana atau enggak untuk
Buat TWS ya harganya nggak sampai 1 juta. Jadi itu dia, kalau kita lihat dari harga, dari fitur yang dikasih Huawei FreeBuds AI ini menurut saya adalah deal yang menarik sekali untuk harga di bawah 1 juta. Ya, tapi dia bisa ngasih ANC yang bagus, baterainya juga cukup lama, udah support kodek yang tinggi juga ya, LDAC gitu, LDAC, yang umumnya ada TWS yang punya harga lebih mahal. Untuk ketersediaan sendiri, Huawei FreeBuds 6i ini akan dijual mulai tanggal 25 Juli nanti dengan harga flash sale itu dia Rp999.000 ya, hanya bisa 1 juta kan, masih di bawah. Dan dapat gratis silicone case dengan harga Rp99.000 dan mulai sekarang itu udah bisa diklaim untuk early bird vouchernya senilai Rp30.000. Jadi buat yang pengen dapetin harga terbaik, link pembelian segala macam saya taruh aja di kolom deskripsi yang ada di bawah. Untuk sekarang, guys, gitu aja dulu reviewnya sedikit untuk si Huawei FreeBuds 6i, TWS baru yang sangat menarik dengan harga yang begitu terjangkau. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.